Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat nikmat sehat, terutama sehat jasmani dan rohani, yang kalau tidak ada di antara nikmat sehat yang dua ini, rasa-rasanya mustahil kita bisa menjalankan segala bentuk aktivitas, terutama aktivitas ibadah, dengan tenang, dengan nyaman. Semoga apa yang kita lakukan berupa amalan-amalan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah investasi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, pernikahan Nabi SAW dengan Ibunda Khadijah. Saya sampaikan berkali-kali, nama istri-istri Nabi itu tidak pakai Siti, ya Pak ya. Siti itu ya sebutan orang kita saja, sebutan orang Melayu. Siti itu singkatan dari Sayyidati atau Nyonya. Kalau tuan Sayyid, kalau nyonya Sayyidah. Pakai imbuhan iya, atau sebagai bentuk kepemilikan, tuan saya, nyonya saya, Sayyidati. Disingkat jadi Siti. Bukan nama itu. Di kita saja jadi banyak nama Siti. Kemudian secara pribadi juga saya lebih cenderung sering menggunakan kalimah ibunda, ya, Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah dan lain-lain. Meskipun mungkin dalam pembahasan saya tidak pakai imbuhan itu, tidak pakai embel-embel itu, bukan dalam rangka tidak hormat atau lain sebagainya, hanya ya memudahkan sajalah, ya memudahkan. Kenapa panggilnya ibunda? Karena memang istri-istri Nabi itu ibunya orang-orang beriman. Ummul Mukminin disebutnya kan. Aisyah Ummul Mukminin. Pertanyaan saya, kenapa istri-istri Nabi sebut sebagai Ummul Mukminin? Kenapa istri-istri Nabi disebut ibunya orang-orang mukmin, orang-orang beriman? Kalau Nabi enggak disebut bapak beriman kan? Kalau Nabi tidak disebut Abul Mukmin, enggak. Istri-istri Nabi disebutnya Ummul Mukminin. Jawabannya, karena sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya harus sebutkan janda-janda, ya, istri-istri Nabi itu haram dinikahi oleh orang-orang beriman, oleh siapapun. Jadi istri-istri Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi itu haram hukumnya, sama sebagaimana seorang anak haram menikahi ibunya. Maka disebutlah Ummul Mukminin. Itu bahasa hadis. Kalau bapak baca hadis, an Aisyata Ummul Mukminin, Ummul Mukminin, an Hafsah, an Maimunah dan seterusnya, biasa sering pakai istilah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Terakhir kita sampai pada pembahasan pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama menikah dengan Ibunda Khadijah, Nabi tidak pernah memadu, ya. Selama pernikahan Nabi dengan Ibunda Khadijah, Nabi tidak pernah memadu. Meskipun waktu itu masyarakat Arab sendiri itu biasa, Pak.
Ya, menikah lebih dari satu kali atau punya istri lebih dari satu itu biasa. Bahkan sebelum ada aturan, tidak sedikit yang beristri lebih dari 4 gitu. Sekarang kan ada aturan 4 maksimal. Jadi pembatasan 4 itu sebetulnya bukan penambahan, Pak. Kalau dilihat dari sejarahnya ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, istri lebih dari satu itu bukan penambahan tapi pengurangan. Yang punya istri 10 dikurangi sampai maksimalnya 4. Itu berdasarkan sejarahnya. Di sini ada yang lebih dari satu, Pak? Jangankan melakukan, membahasnya saja kita agak gimana gitu ya, Pak. Ngomonginnya aja mah ngeri-ngeri sedap ini. Baik. Kalau di luar ya, salah satunya yang saya tahu di Thailand, Pak. Saya punya kawan beberapa di Thailand itu biasa, Pak. Melakukan ta'adud atau poligami itu biasa. Saya waktu kuliah setidaknya ada 6 atau 7 orang yang dari Thailand. Itu hampir rata-rata semuanya bapaknya punya istri lebih dari satu. Ada yang paling akrab dengan saya itu dia anak ke-4 dari istri yang ketiga katanya gitu. Luar biasa. Total semuanya berapa? Kalau tidak salah 17 itu ada saudara sebapaknya ya. Produktif sekali. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memadu Ibunda Khadijah. Kenapa? Hadirin rahimakumullah, Ibunda Khadijah ini adalah seorang perempuan bangsawan yang kalau dilihat dari sisi status sosial itu sangat terpandang, memiliki kekayaan yang boleh dibilang lebih dari kekayaan Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi memang sebagai seorang pemuda punya kekayaan yang cukup ya boleh dikatakan ex-mud kan, eksekutif muda. Maharnya saja 20 ekor unta yang kalau kalikan, ini kita ambil yang minimal, karena ada beberapa versi, ada yang menyebutkan 100 unta, ada yang menyebutkan pakai hitungan dinar. Kita pakai yang 20 ekor unta, dan ini pun sudah sangat banyak. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita hitung bersama. Kalau 20 kali 7.000 kan berapa? Atau kali 8 160.000, kali 4 saja Pak, kali 4.000 ya kan banyak. Hampir atau setara 700-an juta Pak maharnya itu. Belum mungkin biaya pesta. Di kita kan biasanya lebih banyak biaya pesta. Maharnya 3 gram. 3 gram kalau dipakai emas yang bagus 3 juta. Pestanya menghabiskan 20 juta. Ini bukan salah, Pak. Bukan salah membuat pesta yang meriah karena sebagai bentuk sebagai bentuk ekspresi dengan harapan sekali seumur hidup, misalkan Pak, harapannya seperti itu. Tapi pakai mahar yang sedikit, ini kurang relevan lah ya, kurang sebanding. Kalau mau pesta 20 juta ya setidaknya maharnya setengahnya lah gitu. Itu anjuran saja sih, tidak harus Pak, monggo saja. Karena yang paling penting itu mahar, ya. Yang paling penting itu mahar. Tidak ada pesta nggak jadi masalah. Nabi pernah menganjurkan agar dibuat walimah, walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing. Tapi kalau ada yang mau menikah tapi lantaran tidak punya mahar, kata Nabi, wallahu khotamu hadidin, meskipun dengan cincin dari besi. Di kita menemukan cincin dari besi nggak susah Pak. Pakai baut. Bahkan di satu kesempatan Nabi ketika mendapati sahabatnya yang ditanya pengen menikah tapi tidak punya materi, maka Nabi bertanya, apa yang kamu miliki dari Al-Quran? Dan itu yang dijadikan mahar.
Kalau kita flashback ke kejadian sebelumnya, pernah kita bahas antara kejadian Nabi Yakub yang maharnya itu dengan bekerja selama 14 tahun. Kemudian ada Nabi Musa yang juga maharnya dengan bekerja menggembala kambing selama 10 tahun. Jadi boleh, Pak, menurut satu pendapat. Tapi untuk konteks sekarang umat Nabi Muhammad SAW, mahar itu harus ada bentuknya, harus ada wujudnya, harus konkret, ya, harus terlihat. Karena nanti ada terkait aturan-aturan. Kalau misalkan dalam perjalanannya setelah menikah, si istri menggugat cerai, dalam bahasa agamanya istilahnya khulu, maka si istri harus mengembalikan mahar. Ya, kalau ada seorang istri minta diceraikan oleh suaminya, maka si istri harus mengembalikan maharnya. Nah, kalau maharnya tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk materi, agak susah ya. Makanya kalau bapak tidak mau diceraikan, kasih mahar yang besar, Pak. Kalau tidak mau digugat cerai oleh istri. Ya tentu saja bukan itu, harusnya ya memang bersikap baik dua-duanya, harus bersikap dewasa. Kemarin sudah kita bahas. Baik, hadirin rahimakumullah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memadu Ibunda Khadijah? Karena Ibunda Khadijah perannya sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan bagi seorang Muhammad bin Abdullah saat itu, belum jadi Nabi, untuk memadu Ibunda Khadijah. Tidak ada, Pak. Sebagai seorang perempuan, Ibunda Khadijah memiliki segala hal apa yang dibutuhkan oleh Nabi. Sebagai seorang istri, apapun yang dibutuhkan oleh seorang suami ada dalam diri Ibunda Khadijah. Bahkan ingatan tentang Khadijah itu tidak pernah tidak pernah dikalahkan oleh yang lain. Ketika Ibunda Khadijah sudah wafat dan Nabi menikah dengan beberapa istri yang lain, Ibunda Khadijah tidak tergantikan. Bahkan sering menyebut nama Khadijah. Setelah Ibunda Khadijah wafat, Khadijah itu begini. Jadi sering begitu. Dan itu jelas membuat cemburu para istrinya, terutama Ibunda Aisyah yang memiliki rasa cemburu yang sangat tinggi. Karena terlalu seringnya Nabi mengungkit nama Khadijah, mengungkit jasa Ibunda Khadijah. Waktu peristiwa Futu Mekah, nih saya sampaikan dulu. Ini gambarannya, Pak. Waktu peristiwa Futu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui teman-temannya Khadijah. Kemudian ngobrol, bernostalgia lah, ya. Sambil diseringi dengan canda tawa dan lain sebagainya. Jadi ngobrol dengan teman-temannya Khadijah waktu di Mekah. Ini tidak bicara masalah keyakinan, keimanan. Pokoknya siapapun yang pernah dekat dengan Ibunda Khadijah di masa lalu, itu Nabi ya nostalgia untuk mengenang seorang yang bernama Khadijah. Kemudian bahkan Nabi kalau tidak penuh kesadarannya akan mengira bahwa adiknya Khadijah itu ya Khadijah, karena saking miripnya. Mungkin dari sisi fisik, dari sisi suara, ditambah lagi karena memang kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dalam, sangat tinggi kepada Ibunda Khadijah. Ini keutamaan seorang Khadijah nih. Bahkan keutamaannya. Pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk." Maksudnya ketika Nabi sedang di suatu tempat, sedang di Gua Hiro. Tidak disebutkan sih ya. Ada yang menyebutkan bahwa setelah peristiwa mendapatkan wahyu, Nabi tidak pernah datang lagi ke Gua Hiro. Nabi tidak pernah datang lagi ke Gua Hiro. Jadi setelah mendapatkan wahyu, Nabi sudah stop datang ke Gua Hiro. Tapi kemudian
Nah, kata malaikat Jibril nih, karena sudah tahu ya siapa yang akan datang, nah, Jibril menyampaikan, apabila dia datang kepadamu maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Bayangkan, seorang manusia biasa diberi salam oleh Allah dan malaikat, pasti senang luar biasa, Pak. Senangnya minta ampun. Nah, ini Ibunda Khadijah dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat. Sampaikan salamku min rabbiha wa minni. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah dan dariku, kata malaikat Jibril. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan. Sudah diberitahukan, Pak, akan mendapatkan apa di surga. Kita kan nggak tahu dapat apa di surga. Nggak ada kabar baik apapun, Pak, secara khusus maksudnya untuk kita, Pak, secara pribadi. Hanya diberikan gambaran secara umum. Kita bisa mendapatkan rumah kalau membangun masjid. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Itu pun belum spesifik, masih umum. Ibunda Khadijah sudah disediakan. Bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya sudah disediakan. Dan ini jelas sebuah keutamaan bagi beliau. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kita membahas yang sebelumnya ya. Dalam proses pernikahan Nabi selama 25 tahun kurang lebih, tidak pernah didapati masalah, bukan tidak pernah mendapatkan masalah, tidak pernah ada cekcok kalau bahasa kita. Setiap ada masalah selalu bisa diselesaikan dengan epik gitu. Karena sama-sama dewasa, sudah akil, sudah balik, ditambah lagi rasyid. Ini yang kalimat rasyid ini yang paling penting sebagai bekal pernikahan setiap orang. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, ini indikatornya matang dalam berpikir, matang dalam mengambil keputusan, kemudian matang dalam menyelesaikan masalah. Dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Jadi ketika datang masalah itu ya seperti label suatu lembaga menyelesaikan masalah tanpa solusi, tanpa masalah. Baik. Keturunan Nabi, ditambah lagi Nabi itu hanya dikaruniai keturunan oleh Allah, hanya diberikan keturunan oleh Allah itu melalui Ibunda Khadijah, tidak melalui istri-istrinya yang lain. Ya, anak yang pertama namanya Qasim, sehingga ini jadi julukan Abu Qasim atau Abul Qasim. Meninggal di usia beberapa bulan, tidak sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua Zainab. Zainab ini menikah dengan Abul As. Nanti ada kisahnya, Pak, ketika Nabi hijrah. Kemudian yang ketiga ada namanya Ruqayyah. Ruqayyah dinikahi oleh Utbah bin Abdul Uzza. Ada yang ingat Abdul Uzza siapa, Pak? Atau belum tahu? Siapa? Abdul Uzza, Pak. Abdul Uzza ini paman Nabi, terkenal, Pak, paling terkenal, paman Nabi paling terkenal karena namanya, julukannya ada dalam Al-Quran surah keempat terakhir, Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Dinikahi Utbah bin Abu Lahab kalau mau disebutkan. Utbah bin Abdul Uzza. Kemudian yang keempat Ummu Kulsum dinikahi atau dinikahkan dengan Utaibah bin Abdul Uzza juga. Jadi kakak menikah dengan kakak, adik nikah dengan adik. Ketika Nabi mendapatkan wahyu, jadi mereka dinikahkan sebelum Nabi umur 40 tahun. Ya, anak-anaknya sudah menikah. Nabi mendapatkan wahyunya disampaikan di
kepada keluarganya, ternyata Utbah tidak mau mengikuti Nabi, Utaibah juga tidak mau mengikuti Nabi. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan. Akhirnya Ruqayyah dinikahi Utsman. Ruqayyah kemudian nanti meninggal, Utsman menikahi Ummu Kulsum. Nah, makanya Utsman punya gelar atau julukan Dzinnurain, orang yang punya dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi secara terpisah, Pak. Tidak dimadu ya. Menikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, kemudian menikahi Ummu Kulsum. Ini kalau bahasa kita sekarang apa? Turun ranjang. Boleh, Pak. Apakah meninggal atau bercerai? Boleh. Yang tidak boleh itu mengumpulkan atau memadu. Anta jema'a bainal ukhtaini, bahasa ayatnya. Tidak boleh mengumpulkan di antara dua bersaudara, atau antara sepupu dengan ponakan, bukan sepupu, antara ponakan dan bibinya. Tidak boleh. Nikah dengan bibinya, dinikah juga ponakannya nggak boleh. Kalau secara terpisah boleh ya. Nikah dengan bibinya misalkan, atau nikah dengan ponakannya dulu, cerai atau meninggal, baru nikah dengan bibinya, boleh. Tapi kalau di madu tidak boleh, di poligami tidak boleh. Kemudian yang kelima ada Fatimah. Fatimah jelas ini paling terkenal di antara putri-putri Nabi ya, dinikahi oleh Ali. Ada sedikit kisah Fatimah ini. Waktu Ibunda Khadijah melahirkan Fatimah, Nabi sedang waktu itu usianya 35 tahun, usia Nabi. Waktu Ibunda Fatimah lahir, usia Nabi kurang lebih sekitar 35 tahun. Dan waktu itu Nabi sedang kasus robohnya Ka'bah, dan Nabi tidak menyaksikan ya, tidak menemani, kalau orang Sunda bilang nungkulan. Jadi tidak mendampingi kelahiran Fatimah. Dan Ibunda Khadijah ada sedikit kekecewaan, bukan ada sedikit kekecewaan, khawatir Nabi kecewa. Kenapa? Karena yang dilahirkan adalah perempuan lagi. Ini menunjukkan bahwa ya manusiawi, Pak. Ketika punya anak 3 perempuan misalkan berturut-turut, Pak, wajar tidak kalau misalkan anak keempat pengen laki-laki? Wajar nggak? Sangat wajar, Pak. Jangan itu saya aja 2 anak laki-laki, yang ketiga pengennya perempuan, Pak. Wajar, manusiawi, Pak. Yang tidak manusiawi kalau misalkan pengen anak yang ketiga berjenis kelamin tertentu tapi tidak Allah kasih, kemudian kecewa. Nah itu salah ya. Kalau sebatas keinginan ya boleh-boleh saja, Pak. Manusiawi. Sama seperti Nabi dan Ibunda Khadijah, wajar, Pak. Tapi kemudian Ibunda Khadijah merasa khawatir, jadi khawatir, takut suaminya kecewa karena kok melahirkan perempuan lagi, ditambah kondisi sosial saat itu ya lagi genting, Pak. Kondisi masyarakat Arab saat itu ketika kelahiran Fatimah lagi panas-panasnya membahas masalah kondisi gender. Jadi kalau punya anak perempuan itu seolah-olah aib. Ini udah punya 3 lagi gitu kan. Ini udah punya 3. Nambah lagi 1. Ada kekhawatiran. Tapi ketika Nabi pulang mendapati Ibunda Khadijah ada sedikit kekhawatiran, Nabi langsung paham bahwa istrinya ini sedang ada ketakutan bahwa dirinya akan kecewa. Tapi ternyata Nabi justru menenangkan. Masalah anak itu masalah rezeki, tidak ada kekuasaan kita untuk mengatur. Nabi memberikan ketenangan. Apapun yang dikasih yaitu dari Allah. Nah, kemudian yang terakhir ini Abdullah sama meninggal juga. Sebetulnya Nabi punya lagi yang terakhir namanya Ibrahim, tapi bukan dari istrinya, tapi dari hamba sahayanya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, itu sama meninggal juga.
Jadi secara nasab Nabi tidak memiliki keturunan dari jenis laki-laki yang hidup sampai dewasa, Pak. Semuanya meninggal di usia kecil. Maka ya kalau sekarang ada keturunan Nabi ya asalnya dari Fatimah. Asalnya dari Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya. Ini nasabnya ke Ibunda Fatimah. Dan itu diakui, Pak. Itu diakui. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini harusnya sih selesainya kemarin ya. Kita bahas berikutnya tentang kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di usia 35 tahun terjadi banjir bandang. Ini yang mengakibatkan robohnya bangunan Ka'bah. Jadi bangunan Ka'bah roboh beberapa bagian, jadi rusak, Pak. Masih berdiri tapi beberapa dinding, beberapa bagian roboh, terbawa arus, dan jelas tidak enak dipandang lah bahasanya. Kalau mau direnovasi jelek nantinya, jelek. Akhirnya waktu itu Nabi kan belum jadi Nabi ya, usia 35 tahun. Ada seorang tokoh bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini punya anak. Kira-kira siapa namanya, Pak? Khalid bin Walid. Nah, Walid bin Mughirah ini tokoh, tidak menjadi sahabat Nabi, ya, tidak menjadi sahabat Nabi. Malah Walid bin Mughirah ini termasuk orang yang menolak. Malah dia menyatakan harusnya dia yang jadi nabi. Harusnya dia yang jadi nabi. Itu pernyataan Walid bin Mughirah. Tapi Walid bin Mughirah ini seorang tokoh paling kaya saat itu, Pak. Dari sisi harta paling banyak. Kiswah itu kan sudah diganti sejak dulu, Pak. Ya, sebelum Nabi lahir penggantian kiswah itu sering dilakukan, dan itu dilakukan setiap setahun sekali. Ketika tanggal 9 sampai sekarang, Pak. Kenapa dilakukannya tanggal 9 Zulhijjah yang dimaksud? Kenapa dilakukannya tanggal 9 Zulhijjah? Kenapa? Karena Ka'bah kosong. Tidak ada yang tawaf. Jamaah haji kan lagi wukuf di Arafah. Makanya itu momen yang paling pas. Karena kalau bukan momen itu, Ka'bah akan selalu ada yang tawaf, akan penuh terus. Agak menyusahkan, terutama kalau sekarang, termasuk kalau sekarang ya. Maka pergantian Ka'bah itu, pergantian kiswah itu dilakukan setiap tanggal 9 Zulhijjah. Itu dilakukan dari dulu. Kata Walid bin Mughirah, tahun ini kalian patungan, hai masyarakat Arab, kalian patungan untuk mengganti kiswah. Tahun depan gue yang nanggung sendirian. Bayangkan, satu orang kekayaan Walid bin Mughirah itu bisa dikatakan setara dengan seluruh kekayaan orang Arab saat itu. Berarti ya, dan bukan orang yang menahan diri gitu. Dia termasuk yang dermawan. Walid bin Mughirah ini otomatis dia jadi tokoh. Ya karena memang dia pandai, juga punya kelebihan dari sisi harta, dan juga dari sisi sosialnya juga tidak tercela lah saat itu. Kata Walid bin Mughirah ini, gimana nih Ka'bah ini? Masa rumah Allah begini? Mereka tetap menyebut Ka'bah itu rumah Allah. Nggak bagus lah. Nanti malu sama jemaah haji yang datang. Malu sama jemaah haji yang datang. Kita robohkan saja katanya gitu. Nanti kita bangun ulang. Kita robohkan, nanti kita bangun ulang. Kata Walid bin Mughirah, terus siapa nih yang mau ngerobohin ini? Yang mau merobohkannya siapa? Gak ada yang berani, Pak. Gak ada yang berani. Kenapa? Seluruh orang-orang Mekah tahu akibat dari orang yang mau melakukan sesuatu yang buruk terhadap Ka'bah. Siapa? Abroha. Tahu Pak kisah itu? Kisah Abroha yang memimpin pasukan gajah itu terkenal.
Kenapa sampai terjadi demikian? Karena dia punya niat menghancurkan Ka'bah. Maka sejak saat itu ya tidak ada yang berani mengganggu, merusak Ka'bah. Tidak ada. Akhirnya Walid bin Mughirah memberanikan diri karena ini dalam rangka membangun ulang ya, bukan mau merusak. Sebelum merobohkan, jadi dia robohkan dulu satu bagian, satu dinding dengan mengatakan ya Allah, pakai bahasa ya Allah. Karena mereka meyakini Allah, hanya salah dalam cara menyembahnya. Jadi melalui perantara-perantara yang lain, dalam hal ini berhala. Tidak dalam rangka merusak. Jadi dirobohkan sebagian ya, satu dinding misalkan dirobohkan, terus dia ngumpet Pak di rumahnya, ngumpet seharian. Dirobohkan terus ngumpet Pak. Nunggu gitu, maksudnya ini ada azab nggak gitu. Dia ngumpet, padahal kalau Allah niat mengadab kan, mau ngumpet dimanapun tetap bakal kejadian, bakal dirasakan. Ngumpet, ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya baru dia keluar, nunggu seharian Pak, bayangkan saking niatnya dan takutnya, nunggu seharian ternyata tidak terjadi apa-apa. Akhirnya baru kemudian setelah tidak terjadi apa-apa itu dirobohkan semua. Kemudian kata Walid bin Mughirah, wahai masyarakat Arab, kumpulkan harta-harta kalian dengan satu catatan, hanya dari harta yang halal, bukan hasil dari menipu, bukan hasil dari riba. Mereka sudah tahu hukum. Menipu haram, riba haram, bukan dari hasil prostitusi, bukan dari hasil mencuri dan lain-lain. Pokoknya gak boleh yang haram. Artinya mereka tahu hukum itu ya, sudah ada hukum. Akhirnya dikumpulkan semuanya, mengumpulkan. Nah, karena dibatasi hanya karena dari yang halal saja, ternyata harta yang terkumpul itu tidak cukup. Sampai saya sampaikan Pak, ini bangunan Ka'bah dari zaman Nabi Ibrahim, bentuknya ya seperti ini, balok. Tidak memiliki atap, memiliki 2 pintu masuk tanpa daun pintu di sebelah timur dan barat, yang sekarang jadi multazam, itu bagian timur. Tinggi 4,5 meter, panjang 11, panjang dinding sebelah utara 11, panjang dinding sebelah barat 16 meter, panjang dinding sebelah selatan 11 meter, panjang dinding sebelah timur 16 meter. Jadi presisi ya, 11, 16, 11, 16. Nah, kemudian ini bangunan sekarang Pak. Bentuknya tidak sama, bukan bujur sangkar, bukan persegi 4, tapi apa? Yang beda panjang sebelah itu, trapesium ya. 13, yang sebelah seberangnya 12 ini Pak. Bangunan hari ini tinggi 9, panjang dinding sebelah utara 11, bagian Hijri Ismail ya. Bagian dinding sebelah barat 13, panjang dinding sebelah selatan 11, panjang dinding sebelah timur 12. Jadi tidak sama persis. Nah ini kurang lebih. Di dalam ini bangunannya Pak, di dalamnya, di dalam bagian Ka'bah. Tingginya 9 meter. Ini tadi sudah disampaikan, kata Walid bin Mughirah, tidak menginginkan selain kebaikan. Tulisan di atap Ka'bah, dari dulu Mekah adalah rumah Allah yang haram, maksudnya yang suci. Rezekinya datang dari 3 jalur. Mekah tidak bisa jadi tanah halal oleh penguasanya. Maksudnya ya, tanah haram itu tanah suci, tidak boleh ada tidak boleh ada dosa. Ini kurang lebih. Baik. Pertanyaannya tadi ya, kenapa tadinya kan persegi panjang jadi persegi 4 kalau sekarang lah, biar simpel. Karena dananya tidak cukup. Jadi ada perdebatan gimana nih, mau
kembalikan seperti semula, bangunan panjang tapi pendek jadinya gitu, tapi pendek jadinya pendek. Akhirnya disepakatilah saat itu ya dikurangi panjangnya tapi jadi tinggi, tapi kemudian diberi tanda setengah lingkaran yang kemudian kita sebut sebagai Hijir Ismail. Hijir Ismail ini bagian dari Ka'bah. Hijir Ismail ini bagian dari Ka'bah. Sehingga kalau kita tawaf kan ada celah ya di antara Ka'bah dengan Hijir Ismail itu ya celah setengah lingkaran itu. Kita haram masuk ke Hijir Ismail ketika sedang tawaf. Kalau misalkan kita tawaf, yang namanya tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, tidak boleh masuk ke celah Hijir Ismail. Kalau sekarang ada apa bahasanya garis kuning, ada garis kuning, jadi bisa dikonfirmasi gitu. Maksudnya orang bisa sadar kalau nggak boleh masuk ke situ. Kalau sedang tawaf, kalau tidak sedang tawaf boleh Pak duduk di situ. Tidak boleh masuk ke Hijir Ismail. Kalau masuk tawafnya batal. Harus mengulang dari awal. Kita sudah tawaf 1, 2, 3, putaran keempat, putaran kelima, atau putaran ke atau bahkan putaran ketujuh masuk ke Hijir Ismail, batal tawafnya Pak. Ngulang lagi dari awal. Kenapa? Yang namanya tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bukan masuk ke area Ka'bah. Kalau mau masuk ke Hijir Ismail silahkan, tapi di luar tawaf. Nah itu sejarahnya. Bahkan Nabi pernah menyebutkan, kalaulah bukan karena kondisi umatmu, ini Nabi bilang kepada Ibunda Aisyah, kalau aku bukan karena kekhawatiranmu, kalau bukan karena umatmu yang belum siap, bukan umat, kaum, kalau bukan karena kaummu yang belum siap, aku ingin mengembalikan Ka'bah kepada kondisi semula, maksudnya persegi panjang. Tapi sekarang ya entah kenapa tuh pihak Khadimul Haramain membiarkan itu. Wallahu alam. Pengen saya tanya kenapa tidak seperti zaman Nabi Ibrahim. Aduh, keburu habis aja nih. Gimana nih? Mau terusin sampai maghrib Ustaz? Nggak cukup. Udah jam 1 lewat ini. Ini saya udah ngelanggar 5 menit, mohon maaf. Kita lanjutkan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses pembangunan Ka'bah. Nanti terjadi polemik siapa yang punya wewenang untuk meletakkan Hajar Aswad. Ini kisahnya masyhur. Kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan ini karena waktu zuhurnya mundur lagi ya, jadi ya waktu kita terbatas. Kadang kita dibatasi hanya sampai jam 13 atau jam 1 siang. Kita lanjutkan sekali lagi, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa bertemu dengan nuansa yang lebih baik. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan Bapak? Ada? Gak apa-apa ya, silakan. Apa alasannya istri-istri atau dadanya Nabi itu tidak boleh dinikahkan oleh orang lain? Baik, baik. Nih, jawab bukan depan ya Pak ya? Nggak cukup nanti waktunya. Tapi untuk sementara yang tidak boleh itu hukum yang pertama, tidak boleh. Terkait alasan-alasan lainnya harus dijelaskan tidak dengan waktu yang singkat. Ya. Kita ada lagi yang lain? Cukup ya? Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.